Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talk. Nah, setelah 1,5 tahun kita berada dalam kondisi COVID pandemic ini, kayaknya menurut saya ya, dokter ya, kita back to square one. Oh, Jadi kasarnya itu di mana ada lockdown, kemudian pengurangan aktivitas di luar, ya, dan itu terjadi lagi ya, dalam minggu-minggu ini tuh, betul. dan beberapa minggu ke depan, dan tidak ada kepastian kapan akan benar-benar reda atau membaik kondisinya. Ya, Nah, itu menurut dokter bagaimana? Ada yang mau disampaikan nggak ya, terkait pandeminya itu dulu? susah ya. Ketidakpastian ini membuat kita semua tuh bingung juga. Dari sisi medis, dunia medis juga kita bingung gitu. Sempat beberapa bulan yang lalu sudah cukup membaik, tetapi beberapa minggu kita lihat sangat peningkatannya luar biasa dan sampai akhirnya harus sekarang PPKM harus dipertebal ya. Bahkan sampai 4 Juli ini banyak penutupan terutama tempat kebugaran. Dan juga salon. Yes. Jadi tentunya akan mengganggu kegiatan, bahkan gym ya, Ya, mengganggu kegiatan berolahraga. ya, Padahal kita tahu bahwa olahraga itu penting banget untuk menjaga imunitas, untuk segala-galanya. ya. Mental health, physical health. Jadi gimana nih dokter? Maksudnya gym tutup lagi. Kemudian nggak semua orang juga suka yang namanya daring atau online training. Nah, tahu nggak kira-kira pengalaman dari dokter sendiri waktu menangani secara online atau mungkin dengar dari temannya seperti apa? Iya, kita memang sekarang ini mau tidak mau ya, suka tidak suka juga harus beralih dari luring atau Luar ketemu tatap jaringan. muka ya ke daring atau online ya. Ini mau nggak mau sih coach ya, maksudnya kita harus juga menggunakan teknologi yang ada, Ya, walaupun mungkin sebagian besar dari kita mungkin tidak familiar ya, so pasti karena ini masih era yang baru sekali. Tapi saya rasa sih perlu kita gali lebih lanjut, kita coba mungkin ya. Tentunya banyak tantangan ya, coach ya. Banyak tantangan, banyak kendala yang harus kita pikirkan mengenai tidak suka atau suka itu juga satu tantangan sebenarnya ya. Baik dari coach saya praktisi kesehatan maupun praktisi kebugaran ya, ya, ataupun apalagi kepada klien ya. teman-teman kita yang di pelatih kebugaran yang di lapangan, Ya, kemudian ketidakpastian pekerjaan, ya. di mana sebelumnya mereka adalah staf atau karyawan dari pusat kebugaran dan mereka harus dirumahkan, harus ya di rumah aja. Kemudian ya pastinya mencari klien yang online saat ini. Kalau saya sih mengatakan ke alumni APKI ya, Ya. bahwa change is challenging. Perubahan itu challenging Hmm. and discomfort, tidak nyaman. Jadi memang suatu perubahan itu bukan berarti tidak nyaman banget ya, tapi maksudnya pasti ada rasa tidak nyaman karena berada di luar dari zona nyaman kita Betul. kan. Nah, di situ kita ada juga yang saya lihat ya di lapangan, ada juga orang yang belum mencoba sudah bilang nggak suka. Oke. Ya katanya karena sinyalnya, Ya, karena feelingnya berbeda, ya, sudah pasti berbeda Pak. Ya nggak mungkin kita merasakan latihan kekuatan atau strength training yang menggunakan coach ya, ya. secara langsung maupun yang secara online gitu, itu udah pasti berbeda. Betul. Tapi saran saya adalah teman-teman sebaiknya yang belum pernah mencoba nih, cobain dulu Cobain online dulu ya. training. Karena bukan berarti sesuatu yang berbeda itu sudah pasti tidak nyaman gitu loh. Jadi alangkah baiknya coachesnya maupun kliennya mau menjajal. Dan seperti kualitas pelatihan juga bahwa offline training juga ada coach yang buruk, online training juga ada yang coach yang buruk. Ya. Jadi kebanyakan yang sudah pernah mengalami mungkin karena pelatihannya tidak berjalan dengan baik secara online, udah males online karena nggak nyaman Ya. gitu. Jaringannya kah atau misalnya memang yang membawakan kurang bagus kelasnya, jadinya tuh nge-push back mereka untuk mencoba lagi gitu dokter. Ya. Ada nggak kendala seperti itu? Ada sih, banyak ya. Banyak sekali, apalagi ketersediaan fasilitas, coach, yang itu salah satu yang cukup besar ya. Kalau di pusat kebugaran kan tersedia semua ya. Sekarang harus di rumah, wah kendalanya banyak. Saya nggak punya ini, coach. Saya nggak punya itu. Iya, iya, iya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada rasa community, rasa kebersamaan, rasa sosial ya. Namanya juga manusia makhluk Yap, sosial ya. Di saat mereka walaupun konsepnya grup kelas secara online, tapi mereka tidak merasa berada di dalam suatu komunitas atau grup. Jadi ada kehilangan rasa yang mereka
uh, rasakan di saat ikut kelas secara offline atau langsung. Walaupun daringnya itu adalah grup exercise ya coach ya. Nah, di situ kasusnya yang terjadi ya, yang sering terjadi ya. Kalau saya sih lihatnya adalah kekurangan dari, bukan kekurangan sih. Problema yang di lapangan yang terjadi adalah saat seseorang membandingkan dengan yang dulu. Ya. Memang sudah pasti ada yang berbeda. Yap. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, oh masih ada teman-teman berolahraga. Oh masih ada yang namanya grup kelas atau bareng-bareng. Oh masih ada yang namanya koreografi atau suatu kelas yang terstruktur, tersistematis, nggak cuma nonton doang gitu loh. Bedanya apa sih? Kalau misalnya kita online, apa bedanya dengan YouTube? Apa Yap. bedanya dengan kita nonton video yang pre-record gitu loh? Tentu beda. Beda ya coach. Karena kita juga sudah kita punya Strong Sisters. Strong Sisters kita punya, di situ kan ada grup kelas. Di situ ada interaksi-interaksi yang tidak ada di pre-record. Misalnya, yang itu gerakannya salah. Coachnya kan boleh sekali membangun engagement. Nah, hal-hal tersebut itu yang tidak didapatkan dengan menonton YouTube sebenarnya. Iya. Jadi tetap ada kelebihannya nih teman-teman. Betul. Hopefully dari penjelasan ini bahwa kalau kamu merasa skeptis atau merasa pesimis, bukan skeptis ya, pesimis terhadap grup kelas maupun personal training secara online, itu ada baiknya untuk menjajal. Yap, mencoba dulu ya. Dicoba dulu. Betul. Karena ya itu tadi, kalaupun misalnya sebelumnya kan di awal-awal waktu misalnya 1-2 bulan baru pandemi, orang kan nggak tahu nih, coachnya nggak tahu cara membawakan atau queuing online yang baik. Makanya di APKI kita ada online queuing. Oke. Kita menjelaskan bagaimana queuing yang baik untuk pelatih kebugarannya. Sehingga pastinya setelah 1,5 tahun ini akan ada coaches yang jago banget ngebawain online coaching. Betul harus dicoba ya. Ngomong-ngomong coach, kalau tentang daring dan luring ini Ya. apakah semua klien ini jadinya kita preferensikan ke daring atau seperti apa coach? Dari Nah, pengalaman coach Johnson. saya yakin dokter juga ngalamin, dokter olahraga apalagi ya, yang dimana menangani orang-orang yang cedera atau lansia. Itu memang Susah ya, Coach, sih ya? kalau kita sama ratakan semua bisa berolahraga secara online, memang ada special condition yang susah banget. Susah banget Susah banget karena seperti orang-orang yang cedera, lansia yang benar-benar belum pernah melakukan strength training. Wah, itu memang ada ada portion yang harus secara langsung atau luar jaringan sih. Jadi bagi-bagi ya, mungkin ada sesi yang luring, ada sesi yang daring ya. Betul. Tapi kalau misalnya usia produktif coach seperti itu, apakah bisa langsung daring ya? Sebenarnya tergantung coachnya juga. Menurut saya sih bisa ya. Kalau mereka sehat, tidak ada masalah dengan Yes. dengan muskuloskeletal, dan juga ya tidak ada riwayat medis. Kemudian usia produktif, apalagi anak muda, misalnya orang dewasa, itu saya sangat menyarankan untuk mencoba online coaching sih. Langsung. Tergantung dari coachnya juga, karena ada beberapa coach yang kasarnya tuh mereka sudah siap untuk online coaching. Ya. Sudah siap itu dalam artian gini, formatnya berbeda dengan offline. Misalnya ada pre-record video untuk menjelaskan gerakan, Ya, kemudian mereka ada assessment online. Jadi memang berbeda konsep service-nya dengan yang offline dengan yang online. Sudah ada ya yang menyediakan Ada. seperti itu coach ya? Kebetulan kita juga sudah mengencourage alumni APKI untuk mau mengubah bentuk servisnya. Jadi bukan yang teman-teman coaches, mungkin ada yang nonton coaches ya, bahwa sebenarnya tidak hanya berpindah platform saja. Karena orang menyangka online offline tuh hanya pindah platform, Pak. Padahal online itu beda treatment. Ya. Sama halnya dengan edukasi di APKI. Kita waktu awal sebelum pandemi 100% offline, Pak. Sekarang hampir 100% online. Apa yang berubah? Konsepnya, kemudian penyajiannya, durasinya, kedalamannya, banyak deh. Jadi kalau kita treatmentnya sama nih, offline dengan online, pastinya nggak bisa jalan. Oke. Itu untuk coaches ya. Ya. Nah sebenarnya ini kan kita masuk ya ke online sendiri di era 1,5 tahun ini. Ada nggak sih coach yang sebenarnya online ini ada hal-hal kelebihannya dibandingkan dari tatap muka coach? Sebenarnya dengan online ini adalah flexibility dari waktunya itu. Jadi sebenarnya coaches itu bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menerima klien. Lebih efektif ya? Lebih efektif karena kita tidak perlu spend waktu, biaya, traveling, Yes. arrange jadwal,
saya perjalanan setengah jam, kemudian saya harus menunggu klien yang telat Ya. 15 menit gitu. Hal-hal yang drama-drama yang seperti itu tuh hilang sebenarnya. Cuman ya memang kekurangannya adalah untuk klien yang online mereka harus invest di alat. Betul. Karena nggak mungkin dong strength training selamanya kita bodyweight training gitu Ya, kan, nggak ya, mungkin, ya. apalagi mau progressive overload itu kan pastinya membutuhkan tools gitu. Tapi tools kan sudah banyak juga ya coach ya. Yang Banyak. sederhana bisa untuk banyak ya. Dulu tuh susah banget Ya. teman-teman beli kayak barbel, dumbbell karena sangat terbatas ya dan dikuasai oleh beberapa party, beberapa pihak lah. Sekarang tuh banyak banget yang ngecer juga ada, secondnya ada, wah gampang deh. Sama seperti beli suplemen lah sekarang. Dulu whey Oke. protein ya ampun kita nunggu yang expired, sekarang nggak perlu nunggu yang expired, harganya udah terjangkau. Iya, iya, Nah iya, iya. seperti itulah. Nah di next session nanti kita akan bahas bagaimana membuat online training ini bisa menjadi lebih efektif, Lebih dokter, menyenangkan juga dan ya lebih coach ya. menyenangkan juga. Jadi di next sessions jangan lupa nanti teman-teman nonton kembali pembahasan kita tentang online training ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup coach, kita lanjutkan. Cukup ya, kita sambung di sesi berikutnya ya. Terima kasih teman-teman.